Tapi yang jelas berdasarkan foto-foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan info-info yang lain, kami akan cek satu persatu. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD bercanda mengenai Manchester United yang kalah telak dari Brentford dengan skor 0-4. Dalam akun Twitternya sambil berguyon, Mahfud menyinggung terkait CCTV yang tersambar petir. Tabir misteri kejanggalan kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo mulai terkuak. Beragam bukti tengah diperiksa tim forensik, salah satunya adalah CCTV. Sebelumnya, kamera pengawas CCTV yang seharusnya menjadi salah satu bukti utama di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pun disebut rusak akibat tersambar petir. Inilah yang dinilai menjadi salah satu kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Setelah ramai diperbincangkan, belakangan polisi mengaku bukti CCTV telah didapat di sekitar rumah dinas sang jenderal. Kejanggalan terkait CCTV tersebut tampaknya melekat di benak sejumlah tokoh. Menko Polhukam Mahfud MD salah satunya. Dalam cuitannya di Twitter, ia menanggapi kekalahan klub Manchester United malam tadi. Usai Mahfud membalas cuitan ex-sekretaris Menteri BUMN Said Didu yang tengah berguyon soal Manchester City. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan ia menyinggung kasus yang tengah ramai di jagat maya, yaitu mengenai CCTV yang mati akibat tersambar petir. Menurut Mahfud, Intel MU lebih hebat karena mampu menginterogasi petir tersebut. Pemirsa, hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat segera diumumkan. Sebelumnya keluarga merasa curiga terkait beberapa luka dan penyebab meninggalnya Brigadir Joshua. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan, otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makam Brigadir J dibongkar dengan iringan tangis ibunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi, 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, jenazah Brigadir J kembali dimakamkan secara kedinasan. Sempat menuai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. Pemirsa, Komando Jenderal Sambo dalam skenario pembunuhan Brigadir Joshua membuat penyidik Polda Metro Jaya kena getahnya. Diduga langgar kode etik, 4 perwira menengah anak buah Kapolda Irjen Fadil Imran tersebut ditahan di tempat khusus Provos Mabes Polri. Empat polisi tingkat perwira menengah di Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus Provos Mabes Polri. Mereka diduga melanggar kode etik saat menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Penahanan 4 penyidik anak buah Kapolda Irjen Fadil Imran ini setelah tim khusus melaksanakan gelar perkara. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para penyidik Polda Metro Jaya yang ditahan masing-masing 3 perwira berpangkat AKBP dan 1 perwira berpangkat Kompol. Hingga saat ini, total ada 16 polisi yang ditahan karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 6 polisi di Makobrimob dan 10 orang lainnya di tahanan Provos Polri.
Pemirsa, Kejaksaan Agung menyiapkan 30 jaksa untuk persidangan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang diotaki oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Ke-30 jaksa tersebut dipastikan akan bekerja secara profesional dalam mengawal kasus pembunuhan Brigadir J hingga ke meja hijau. Kita sudah menerima SPDP dan kita sudah menunjuk jaksa sebanyak 30 orang. Jampidum, dari Jampidum. Ya. Dari Kejaksaan Agung semua. Jampidum semua ya? Semua dari Jampidum. Sana ada Satgasus juga sana. Sama dengan di Bitsus. Pemirsa, ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika terbukti dan hukumannya di bawah 15 tahun, hukuman tersebut tidak adil. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat penetapan tersangka Verdi Sambo. Seiring berjalannya waktu dan pemeriksaan yang terus berlanjut, bukti-bukti baru pun muncul. Verdi Sambo bahkan mengakui sebagai dalang perancang skenario pembunuhan tersebut. Lantas publik bertanya, mungkinkah ancaman pidana tertinggi terhadap mantan jenderal, yakni hukuman mati, bisa terjadi? Hal tersebut memang masih harus dibuktikan nanti di persidangan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan warning bahwa Verdi Sambo harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan, bila dihukum di bawah 15 tahun, itu menjadi tidak adil. Selain Sambo, polisi telah menetapkan 3 tersangka lain, yakni Baradae, Brigadir RR, dan KM, yang memiliki peran masing-masing dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka Baradae berperan menembak Brigadir Joshua atas perintah Verdi Sambo. Sementara Bribka RR dan KM dilaporkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Joshua. Keempatnya dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 JO pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati menjadikan Verdi Sambo sebagai jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati. Bareskrim hentikan pemeriksaan kasus pelecehan seksual Putri Chandrawati berpotensi menjadi tersangka atas laporan palsu. Kami kembali usai jeda berikut ini.